Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Adi Pratama, NIM 318101153 dari ADHA. Yang terhormat Ibu Saryani selaku dosen pengajar mata kuliah seminar dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai analisis perbedaan tingkat kesukaan puding air tajin hasil eksperimen dengan puding susu biasa. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Yang pertama membahas air tajin. Air tajin merupakan cairan berwarna putih yang muncul ketika beras mendidih sebelum terserap habis oleh beras. Sisa air yang hanya seperempat akan mengental. Air itulah yang disebut air tajin. Air tajin mengandung pati yang terbentuk sebelum nasi matang dan memiliki manfaat bagi kesehatan bayi. Terlebih, air tajin dianggap ekonomis karena tidak perlu merogoh kocek yang cukup dalam untuk membuatnya. Pada zaman dahulu, para ibu akan mengambil air tersebut dan menyaringnya, lalu memberikannya pada anak-anak mereka sebagai pengganti susu. Air tajin juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan lainnya. Salah satunya berasal dari daerah Minangkabau, yaitu sambalado cangkuak. Sambalado cangkuak adalah salah satu yang populer di Minangkabau. Menurut pakar kuliner Minangkabau sekaligus dosen program studi ilmu tata boga Universitas Negeri Padang, Asmar Yulastri, air tajin sedari dahulu sudah digunakan oleh masyarakat wilayah Sumatera Barat. Seperti di daerah Nusantara lainnya, air tajin pada zaman dahulu digunakan sebagai pengganti susu bagi bayi dan anak-anak karena kondisi ekonomi yang sulit. Namun, lambat laun masyarakat menyadari bahwa air tajin mengandung manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Tak heran orang-orang di banyak daerah di Minangkabau semakin sering mengkonsumsinya. Bahkan tak hanya bayi dan anak-anak, tapi juga orang dewasa. Pakar beras yang juga merupakan peneliti pengolahan hasil pertanian mengatakan pada dasarnya air bekas rebusan beras memiliki banyak zat dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan dan yang ada dalam air tajin diantaranya adalah enzim, mineral, serta vitamin B dan vitamin E. Selain itu, ada mikroselenium yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Dan di samping itu, air tajin juga mengandung antioksidan yang berperan penting bagi tubuh. Pengonsumsian air tajin bisa menambah asupan zat-zat penting tersebut bila kurang didapat dari makanan hariannya. Lalu kita membahas puding. Puding berasal dari bahasa Perancis, boudin yang berarti sosis darah, dari bahasa Latin botellus yang berarti sosis kecil. Istilah puding digunakan di Eropa pada abad pertengahan untuk hidangan dari daging yang dibungkus. Negara Inggris adalah negara yang pertama kali mengklaim puding sebagai warisan kuliner mereka. Pada abad ke-17 terdapat dua macam puding, yaitu gurih dan sweet. Pada masa itu, puding dikenal sebagai hanggis. Hanggis memiliki rasa gurih dengan bahan dasar jantung, hati, dan paru-paru domba yang kemudian dicampur dengan bawang bombay, lemak, serta aneka rempah. Resep hanggis pertama kali ditulis dalam A Book of Cookery pada tahun 1584, di mana pembuatannya diawali dengan membungkus isian ke dalam perut hewan yang dilanjutkan dengan perebusan selama 3 jam. Puding dengan bahan pengental seperti agar-agar, gelatin atau tepung maizena sering dibuat dengan merebus bahan-bahan hingga mendidih. Adapun puding berbahan baku telur dan tepung terigu atau tepung beras yang dimasak dengan cara memanggang, mengukus, dan merebus. Puding roti dengan bahan baku roti tawar merupakan salah satu contoh puding yang dikukus atau dipanggang. Trifle adalah nama untuk puding yang tidak dimasak, dibuat dari kue chiffon yang dipanggang, yang disusun berlapis dan selai sebagai perekat dan ditutup dengan krim kocok. Ada pula jenis puding busa yang menggunakan putih telur. Puding yang dipanggang atau dikukus sering terlihat mirip kue bolu, tetapi lebih lembab dan mudah hancur.
puding yang dipanggang atau dikukus menghasilkan potongan yang rapi seperti halnya potongan kue bolu. Sewaktu hendak dihidangkan, puding jenis ini dipotong dengan spatula atau sendok besar. Berdasarkan latar belakang di atas, saya sebagai peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbedaan Tingkat Kesukaan Puding Air Tajin Hasil Eksperimen dengan Puding Susu Biasa. Sebagai rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada perbedaan signifikan dari aspek rasa, aroma, dan tekstur antara puding berbahan dasar air tajin dengan puding berbahan dasar susu? Yang kedua, bagaimana tingkat kesukaan konsumen terhadap puding berbahan dasar air tajin hasil eksperimen dengan puding berbahan dasar susu yang dinilai dari aspek rasa, aroma, dan tekstur? Sebagai batasan masalahnya, dalam penelitian ini batasan masalah dibuat agar hasil dari penelitian atau pembahasan dapat lebih fokus. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu: yang pertama, puding air tajin adalah hasil eksperimen. Yang kedua, puding susu adalah puding pada umumnya yang biasa dikonsumsi masyarakat yang mudah dibuat, yaitu puding dengan susu bermerek Ultramilk. Sebagai tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan secara signifikan dari aspek rasa, aroma, dan tekstur antara puding berbahan dasar air tajin dengan puding susu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap puding berbahan dasar air tajin hasil eksperimen dengan puding berbahan dasar susu yang dinilai dari aspek rasa, aroma, dan tekstur. Untuk manfaat penelitian sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berarti dan bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian di atas. Manfaat dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagi peneliti memberikan pemikiran dan ide-ide bahwa air tajin dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti susu dalam pembuatan puding susu sebagai alternatif pengelolaan bahan pangan, sehingga produk ini bisa dikembangkan di masa yang akan datang agar produk ini dapat digemari oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, bagi lembaga STP AMTA sebagai pedoman dan memperkaya kajian ilmiah bagi peneliti selanjutnya, dan diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Yang ketiga, bagi masyarakat dapat memberikan informasi bahwa air tajin bisa digunakan sebagai bahan pengganti susu dalam pembuatan puding susu sebagai alternatif pengelolaan bahan pangan dan dapat meningkatkan nilai ekonomis dari air tajin. Masuk ke dalam landasan teori. Yang pertama, kita akan membahas pengertian air tajin. Air tajin merupakan cairan berwarna putih yang muncul ketika beras mendidih. Sebelum air terserap habis oleh beras, sisa air yang hanya seperempat akan mengental. Air itulah yang disebut air tajin. Pada zaman dulu, para ibu akan mengambil air tersebut dan menyaringnya sebelum diberikan kepada anak-anak. Biasanya air tajin akan ditambah dengan gula pasir atau gula batu, sehingga rasanya menjadi manis dan menarik untuk diminum anak-anak. Kualitas air tajin yang baik tergantung pada kondisi dan jenis beras. Air tajin yang bagus terbuat dari beras yang masih terdapat kulit arinya. Inilah alasannya air tajin yang terbuat dari beras merah atau beras hitam lebih berkualitas daripada air tajin dari beras putih. Terlebih, bila beras tersebut organik, maka air tajin pun semakin berkualitas dan sehat. Kualitas air tajin ini turut mempengaruhi manfaatnya. Semakin bagus beras dan semakin bagus cara membuat air tajin tersebut, maka manfaatnya pun akan semakin bagus. Karena mengandung partikel beras, air tajin mengandung karbohidrat. Air tajin ternyata bisa dinikmati sebagai produk kuliner, bahkan perawatan tubuh. Banyak orang bicara, air dari rebusan beras menyimpan banyak zat dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Hal itu karena di zaman kini beras putih
yang ada di pasaran cenderung sudah melalui proses sosok, sementara beras merah bisa dikatakan masih utuh, sehingga kulit arinya masih menempel. Banyak kandungan fungsional yang masuk ke dalam air tajin berasal dari lapisan terluar kulit beras. Jadi, jika sudah disosok, manfaatnya banyak menghilang, dan yang tertinggal hanyalah karbohidrat, ujar Joko. Dalam air tajin yang berasal dari beras merah, terdapat 10 jenis enzim, belum lagi kandungan antioksidan, vitamin B dan E yang jauh lebih banyak dibandingkan air tajin dari beras putih. Untuk manfaat air tajin sendiri sebagai yang pertama, merangsang regenerasi sel kulit, membantu menurunkan berat badan. Ketiga, membuat berat badan stabil. Keempat, mencegah dan mengatasi sembelit. Kelima, menjaga kadar kolesterol. Keenam, menurunkan resiko Alzheimer atau pikun. Ketujuh, mencegah kanker. Kedelapan, menjaga kesehatan jantung. Untuk selanjutnya, masuk ke pengertian puding. Puding adalah sejenis makanan terbuat dari pati yang diolah dengan cara merebus, kukus, dan membakar sehingga menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut. Pati dalam hal ini dapat berupa agar-agar, tepung-tepungan, atau hasil olahan seperti roti, cake, dan lainnya. Puding merupakan salah satu jenis hidangan penutup atau sebagai makanan pencuci mulut. Puding banyak dinikmati karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Puding adalah jenis kue yang berasal dari adonan cair maupun setengah padat yang dimasak dan kemudian dibekukan dalam cetakan berbagai ukuran. Puding dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai cara, seperti cara penyajiannya, yaitu puding yang disajikan dengan daging seperti Yorkshire, yaitu puding yang dibakar bersama daging, dan sausage, yaitu puding yang diisi dengan daging. Sering juga puding ini dinamakan berdasarkan warna saus yang digunakan, seperti black pudding, coklat pudding, dan white pudding. Puding dapat disajikan dalam ukuran kecil maupun besar, dan dalam keadaan panas ataupun dingin. Manfaat puding sendiri, yang pertama, melancarkan pencernaan. Yang kedua, sebagai makanan diet. Yang ketiga, mencegah kanker dan kardiovaskular. Yang keempat, sebagai antioksidan. Untuk jenis-jenis puding sendiri, yang pertama ada puding buah, puding agar-agar, puding rebus, puding panggang, dan puding kukus. Masuk ke dalam landasan teori. Kandungan gizi pada puding per 100 gram. Bisa dilihat di sini telah saya cantumkan tabel sebagai berikut. Yang pertama, kalori sebesar 119 gram. Yang kedua, jumlah lemak 3,2 gram. Yang ketiga, jumlah lemak jenuh 1,8 gram. Keempat, lemak tak jenuh ganda 0,2 gram. Lemak tak jenuh tunggal 0,8 gram. Kolesterol 9 mg. Natrium 98 mg. Kalium 150 mg. Jumlah karbohidrat 20 gram. Serat pangan 0,8 gram, gula 12 gram, protein 3,2 gram, kafein 2 mg, vitamin A 139 international unit, kalsium 106 mg, vitamin D 44 international unit, vitamin B12 0,3 yuk, vitamin C
0 mg, zat besi 0,3 mg, vitamin B6 0 mg, dan magnesium 20 mg. Sebagai kerangka pemikiran teoriknya, di sini saya sebagai peneliti meneliti tentang puding yang dibagi menjadi dua, yaitu puding berbahan dasar susu dan puding berbahan dasar air tajin. Peneliti ingin meneliti lebih fokus ke perbedaan tingkat kesukaan, rasa, aroma, dan tekstur dari kedua puding tersebut. Untuk penelitian terdahulunya, peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama, Ruli Dwi Arisanti 2018 mengenai analisis indeks glikemik, kandungan gizi, dan daya terima puding ubi jalar putih Ipomea batatas dengan penambahan buah naga merah, Hilocerius polyhyasus. Yang kedua, Retno Damar Pramesti 2019 mengenai analisis kadar protein, vitamin C, dan daya terima puding daun binahong, Andredera cordifolia. Yang ketiga, Fitrah Iklimia Fahmi 2018 tentang analisis kualitas puding dengan penggunaan ekstrak wortel sebagai pewarna alami. Yang keempat, Gregorius Hangga Paramanindita 2018 tentang pengaruh suhu air terhadap sifat fisik, aktivitas antioksidan, dan organoleptik puding teh hijau instan. Yang kelima, Siti Maimunah Sihotang 2019 melakukan penelitian tentang pengaruh variasi penggunaan buah kecombrang dan jambu biji merah terhadap mutu fisik dan mutu kimia puding. Yang keenam, Yuni Astuti 2015 melakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan pada puding coklat dari berbagai merek bubuk coklat. Untuk hipotesisnya sendiri, peneliti menyimpulkan sebagai berikut. Namun, hipotesis sendiri adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap rumusan penelitian berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah diketemukan. Maka, hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut. Untuk HO-nya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara puding berbahan dasar air tajin dan puding berbahan dasar susu dilihat dari rasa, aroma, dan tekstur. Untuk metode penelitiannya, peneliti melakukan metode penelitian yang ditinjau dari aspek berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Metodologi yang digunakan adalah metodologi survei dan eksperimen yang mengetahui analisis perbedaan puding berbahan dasar air tajin dengan puding berbahan dasar susu. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, penelitian ini dilakukan di KOS yang beralamat Jalan Sawo, Tempel Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, karena peneliti ingin lebih berkonsentrasi dalam proses eksperimen dan peralatan yang digunakan memadai. Adapun waktu penelitian dilakukan pada 10 Maret 2021 selama 1 hari, yang kemudian hasil dari penelitian puding air tajin tersebut dibandingkan dengan puding susu biasa dengan bantuan 2 orang untuk membantu mencicipi. Untuk populasi dan sampel, populasi sendiri menurut Sugiono 2006, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Untuk sampel sendiri, menurut Scioto DKK 2015, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Untuk variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2007, Statistika untuk Penelitian Alfabeta Bandung. Untuk variabel penelitiannya sendiri, di dalam tabel tersebut, peneliti melakukan perbandingan tingkat kesukaan puding berbahan dasar air tajin dengan puding berbahan dasar susu yang ditinjau dari aspek rasa, aroma, dan tekstur. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, yang pertama, eksperimen. Eksperimen adalah penelitian responden terhadap puding berbahan dasar air tajin dengan puding berbahan dasar susu melalui 3 kali eksperimen. Yang kedua, pengamatan langsung. Menurut Nurkancana 1986, pengertian pengamatan atau observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan observasi. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Menurut Mardalis 2008 halaman 66. Adapun jenis-jenis kuesioner seperti yang pertama, kuesioner terbuka, kedua, kuesioner tertutup, dan ketiga, kuesioner campuran. Untuk metode analisis data sendiri, yang pertama, metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian di mana data yang sudah dikumpulkan dimanage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis data. Yang kedua, uji tes sampel bebas atau independen, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kinerja karyawan, pendapatan perusahaan, kecepatan, dan lainnya antara kedua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan di antara dua kelompok tersebut adalah uji tes sampel bebas. Untuk rumus t-test yang digunakan yaitu square rooted varian yang bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Ibu Saryani selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.